Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hizbullah dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital. Yang pertama ada definisi dan fungsi dasar huruf kapital. Huruf kapital atau biasa disebut huruf besar adalah huruf lebih besar dan berbeda dengan huruf kecil. Huruf kapital memiliki fungsi dasar yaitu penanda awal konstruksi, pembedaan nama diri, dan penanda kehormatan atau pembeda. Selanjutnya ada kaidah awal kalimat dan kutipan. Yang pertama ada awal kalimat. Itu wajib. Setiap kata pertama pada kalimat baru harus diawali huruf kapital. Contohnya yaitu Kaizen adalah filosofi perbaikan berkelanjutan. Yang kedua ada petikan langsung. Petikan langsung yaitu mengawali petikan langsung yang utuh. Contohnya, saya siap. Kata Doni, saya sudah belajar tadi malam. Yang ketiga ada perincian atau penegas awal. Perincian atau penegas awal yaitu mengawali unsur kalimat dalam perincian jika perincian tersebut berupa kalimat lengkap. Contohnya ada dua, yaitu yang pertama pada pastikan data valid, yang kedua jangan terlambat. Selanjutnya penggunaannya berlandaskan pada dua pilar utama. Pada pilar pertama yaitu awal kalimat, itu wajib. Setiap kata pertama pada kalimat baru harus diawali huruf kapital. Contohnya Kaizen adalah filosofi perbaikan berkelanjutan. Pilar yang kedua yaitu nama diri atau spesifik. Huruf kapital digunakan untuk semua kata yang merujuk pada identitas spesifik, yaitu nama orang, tempat, waktu, jabatan tertentu, dan lainnya. Selanjutnya ada kaidah nama orang dan identitas. Nama orang, julukan, dan tokoh sejarah. Huruf kapital digunakan untuk semua nama diri seseorang secara utuh, termasuk singkatan namanya, serta julukan yang diletakkan pada nama tersebut. Kaidah ini berlaku mutlak untuk nama perorangan sebagai pembeda dari kata benda umum. Contohnya Raden A. Kartini, Bapak Pembangun, atau julukan Siti Nurhaliza. Berikutnya nama orang, julukan, dan tokoh sejarah. Huruf kapital digunakan untuk semua nama diri seseorang secara utuh, termasuk singkatan namanya, serta julukan yang diletakkan pada nama tersebut. Kaidah ini berlaku mutlak untuk nama perorangan sebagai pembeda dari kata benda umum. Contohnya Raden A. Kartini, Bapak Pembangunan atau julukan, dan Siti Nurhaliza. Berikutnya ada nama bangsa, suku, dan bahasa. Nama-nama yang mengacu pada identitas kelompok etnis atau suku, kebangsaan atau bangsa, dan sistem komunikasi atau bahasa harus diawali dengan huruf kapital. Pengecualiannya berlaku untuk kata turunan yang tidak lagi merujuk pada identitas aslinya. Contohnya bangsa Indonesia, suku Minangkabau, dan bahasa Sunda. Selanjutnya kaidah nama, geografi, dan waktu. Nama geografi yang spesifik. Huruf kapital digunakan untuk nama-nama geografi yang menunjukkan nama diri atau tempat spesifik. Ini mencakup nama-nama wilayah administrasi, nama-nama jalan, dan unsur-unsur geografi alam atau laut, sungai, gunung, dan lainnya yang diikuti nama sendiri. Contoh kapital: Danau Toba, Jalan Sudirman, Pulau Jawa, dan Laut Jawa. Contoh tidak kapital atau nama jenis atau arah, yaitu berlayar di laut lepas dan kami berjalan ke arah utara. Periodisasi waktu atau tahun, bulan, hari, hari raya, dan huruf kapital digunakan untuk setiap kata pada nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa keagamaan. Tujuannya adalah membedakan nama-nama kalender dari kata benda biasa. Contohnya tahun Masehi, bulan Maret, hari raya Natal, dan hari Jumat Agung.
Pengecualiannya yaitu ia lahir pada bulan Maret jika tertulis tanpa nama bulan. Berikutnya peristiwa sejarah yang menjadi istilah. Huruf kapital digunakan untuk nama peristiwa sejarah yang sudah diakui dan menjadi istilah khusus atau nama diri. Namun, jika istilah tersebut hanya digunakan sebagai penamaan suatu peristiwa tanpa pengacu pada nama resminya, huruf kapital tidak diperlukan. Contohnya, Perang Dunia II, Konferensi Asia Afrika, dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir ada kaidah jabatan dan kata sapaan. Jabatan atau pangkat diikuti nama atau pengganti nama ketika mengacu pada orang tertentu. Contoh kapitalnya, selamat datang Bapak Menteri, laporan diserahkan kepada gubernur. Contoh tidak kapitalnya, yaitu semua menteri harus bekerja keras. Selanjutnya ada kata ganti kedua atau sapaan. Contohnya, Anda, saudara, bapak, ibu, tuan, nyonya, dan gelar kerabatan yang berfungsi sebagai sapaan. Contohnya, apakah ibu sudah tahu? Terima kasih tuan. Pengecualiannya yaitu saya bertemu bapak dan ibu di pasar, bukan sapaan langsung. Demikianlah penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.